Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku yang solih-solihah? Semoga kalian sehat walafiat ya, dan tetap dalam perlindungan Allah. Bertemu lagi dengan Bu Nikma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tryout atau latihan ujian sekolah pendidikan agama Islam yang kedua ya. Kita akan membahas soal-soal tryout yang kedua. Nah, kalian bisa perhatikan, bisa amati dan pahami ya. Kita langsung saja masuk ke soalnya ya. Nomor 1. Perhatikan potongan ayat berikut. Titik-titik waliyadin. Untuk melengkapi potongan ayat di atas adalah, berarti itu depannya ya. Titik-titik waliyadin. Ini termasuk ayat dari surat Al-Kafirun, yaitu ayat terakhir. Apakah A? Lakum dinukum, B. Abiduna, C. Wala antum, D. Wala ana. Yang paling tepat yaitu A. Lakum dinukum waliyadin, yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nomor 2. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Arti dari potongan ayat di atas adalah kita cari kata kuncinya juga ya. Kata kuncinya di sini yaitu wala tajassasu ya, dan ba'dukum ba'da. Tajassasu ini artinya adalah mencari-cari keburukan orang. Ya, dan di sini ada kalimat la, kata la berarti artinya tidak atau jangan. Nah, kita cari mana yang ada artinya tidak atau jangan, yaitu yang C ya. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ini yang paling tepat. Jadi jawabannya yaitu C. Nomor 3. Perhatikan penggalan lafal Quran surat Hujurat ayat 12 berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di sini pertanyaannya, hukum bacaan pada lafal yang bergaris bawah adalah lafal yang digaris bawah yaitu min dzakarin ya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf zal. Nah, ini termasuk hukum bacaan apa? Apakah ikhfa, iklab, idgham biguna, idgham bila guna? Kita analisis satu persatu. Kalau ikhfa hurufnya ada 15. Ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, sodot, to, dho, fa, qaf, kaf. Nah, kemudian iklab hurufnya ada 1 yaitu ba. Kalau idgham biguna ya nun mim waw. Kalau idgham bila guna lam dan ro. Berarti yang paling tepat jawabannya yaitu A, ikhfa, yaitu hurufnya ta, sa, jim, dal, zal. Nah, ada huruf zal di sini ya, nun sukun bertemu zal, namanya hukum bacaan ikhfa. Kemudian nomor 4. Perhatikan tanda-tanda kiamat berikut. Kita langsung ke soalnya ya. Berdasarkan tanda-tanda kiamat tersebut, yang termasuk tanda-tanda kiamat sugro adalah, sudah pernah dijelaskan Bu Nikma kalau kiamat itu ada 2 ya, kubro dan sugro. Kalau kubro itu besar, kalau sugro itu kecil. Nah, mana yang termasuk tanda-tanda kiamat kecil? 1. Banyak bermunculan binatang yang bisa melata. Ini kubro ya. 2. Terjadinya banyak fitnah. Ini sugro. 3. Munculnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ini kubro. 4. Manusia berlomba-lomba mendapatkan kesenangan dunia. Ini sugro. 5. Terbitnya matahari dari arah barat. Ini kubro. Berarti yang paling tepat jawabannya yaitu nomor 2 dan 4, yaitu C. Seperti itu ya. Kita analisis satu per satu.
Nanti kalian kalau menjawab juga seperti itu, dianalisis satu persatu, dibaca apakah ini kubro atau sugro. Nomor 5, hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya hari akhir. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan rajin beribadah dan beramal soleh. Yang bukan hikmah beriman kepada hari akhir adalah yang bukan, berarti yang salah atau yang tidak. Ya, dicermati apakah soalnya bukan atau tidak. A. Terdorong untuk berbuat kebaikan. B. Memperbanyak beribadah kepada Allah. C. Malas untuk berbuat kebaikan. D. Mohon ampun kepada Allah. Yang bukan hikmah beriman kepada hari akhir adalah yang C. Malas untuk berbuat kebaikan. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Kita langsung masuk ke soalnya dulu. Nanti kita analisis ke pernyataan-pernyataannya. Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan hikmah beriman kepada hari akhir yang tepat ditunjukkan pada nomor. Nah, ini sama. Soalnya sama dengan yang nomor 5, yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Kita analisis satu persatu. Nomor 1, selalu berzikir kepada Allah. 2, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini iya, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan selalu mengingat kematian. Yang mana? Kalau yang paling tepat yaitu nomor 3. Ya. Karena dapat mempererat ukhuwah Islamiyah ini adalah salah satu hikmah dari zakat. Ya, seperti itu. Kita analisis satu persatu. Jadi jawabannya yaitu C, ya, nomor 3, C. Kemudian nomor 7. Selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial. Ibadah sosial itu ya ibadah dengan perantara orang lain. Maksudnya atau contohnya yaitu zakat. Nah, itu sedekah. Itu ibadah sosial yang melalui perantara orang lain, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Pernyataan tersebut termasuk titik-titik. A. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Apakah B. Beriman kepada hari akhir? Hikmah ya maksudnya ya. C. Manfaat beriman kepada hari akhir. Dan D. Tujuan beriman kepada hari akhir. Yang mana? Selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu berarti perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Menjadikan kita langsung ke pertanyaannya dulu. Berdasarkan pernyataan di atas yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Muqtadir ditunjukkan pada nomor. Al-Muqtadir itu artinya Allah Maha berkuasa, ya. Allah Maha kuasa atas segala apa yang ada di bumi dan di langit. Nah, yang mana ya termasuk contoh atau pernyataan yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Muqtadir. Kita analisis satu persatu. Nomor 1, menjadikan Allah sebagai tumpuan pertama dalam meminta segala sesuatu. Ini sebenarnya nomor 1 itu tentang Asmaul Husna As-Somad, ya, Maha bergantung. Nah, kemudian 2, segala sesuatu yang ada di dunia ini telah diatur dan ditentukan oleh Allah. Nah, ini bisa jadi Al-Muqtadir karena semua adalah kekuasaan atau Allah yang menentukan. Nomor 3, mendahulukan ikhtiar kemudian bertawakal kepada Allah. Ini contoh perilaku dari
muqaddim, yaitu maha mendahulukan. Nomor 4, selalu mengingat kematian karena di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali Allah. Ini termasuk contoh atau perilaku dari Asmaul Husna Al-Baqi. Jadi yang paling tepat yaitu 2. Jawabannya B. Kemudian nomor 9, Rizal adalah seorang pelajar yang rajin. Dia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, Rizal tidak pernah bergantung kepada orang lain. Dia hanya bergantung kepada Allah semata. Rizal selalu meminta pertolongan kepada Allah jika mempunyai masalah. Semua usahanya selalu diserahkan hasilnya kepada Allah. Sikap Rizal mencerminkan salah satu Asmaul Husna, As-Somad. Nah, As-Somad itu artinya maha dibutuhkan atau maha bergantung, ya. Kalau maha menentukan yaitu Al-Muqtadir, kalau maha kekal yaitu Al-Baqi, kalau maha mendahulukan yaitu Al-Muqaddim. Lanjut nomor 10. Manusia lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Bayi tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan tuas hingga akhirnya akan meninggal dunia. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi pasti akan mengalami kematian. Hanya Allah yang tidak mati karena Allah memiliki Asmaul Husna. Karena Allah itu tidak akan mati dan maksudnya yaitu kekal, maka Asmaul Husnanya yaitu Al-Baqi. Jawabannya D. 11. Memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau yang lainnya dengan mengharap ridho Allah merupakan pengertian dari kalau ini kata kuncinya yaitu mengharapkan ridho Allah, ya. Nah, kalau mengharapkan ridho Allah itu berarti sodaqoh, ya. Diingat-ingat. Kalau infak itu membelanjakan harta untuk kepentingan sosial. Kalau zakat, kata kuncinya pasti ada ketentuan syarat dan nisabnya, ya. Kalau hibah itu adalah hadiah. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Kalian analisis satu persatu dulu, ya. Dicermati dengan baik, dipahami, diamati, jangan tergesa-gesa dan yang teliti. Kemudian nomor 12, Arman seorang non-muslim. Karena mendapat hidayah dari Allah, dia menyatakan untuk memeluk agama Islam. Meskipun Arman seorang yang kaya, ia berhak menerima zakat. Arman termasuk golongan mustahik jenis apa? Nah, mustahik itu sudah dijelaskan Bu Nima kemarin, ada 8. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat, ada 8 orang. Nah, Arman ini, penyataan tentang Arman ini termasuk yang apa? Kita analisis satu persatu. A. Fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau B. Mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kalau C. Miskin. Miskin yaitu orang yang punya pekerjaan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya, ya. Nah, kemudian yang D yaitu riqab. Nah, atau hamba sahaya atau budak yang diperdekakan. Berarti jawabannya yang paling tepat yaitu B, mu'allaf, ya. 13. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dengan tujuan untuk menyucikan diri. Ketentuan zakat fitrah setiap orang itu adalah 2,5 kg. Pak Anton mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya berupa beras dengan jumlah 25 kg. Jumlah tersebut dikeluarkan untuk berapa orang? Kalau satu orangnya itu 2,5, kalau 25 kilo itu berarti ada 10 orang yang dizakati. Nah, seperti itu. Jadi ngitungnya 25 dibagi 2,5. Jadinya 10. 14. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan
dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Kegigihan Nabi Muhammad adalah wujud nyata atas kemampuan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kegigihan ini juga lahir atas keyakinan penuh beliau atas janji Allah tentang kemenangan Islam. Oleh sebab itu, meski dihadapkan pada hambatan bahkan ancaman atas nyawa, namun Nabi Muhammad tetap berteguh dalam berdakwah, menyeru manusia pada jalan Allah. Dari sekilas cerita tersebut yang harus kita tiru dan atau kita teladani dari sikap terpuji Nabi Muhammad adalah apakah pemberani, percaya diri, bekerja keras, atau mandiri? Kalau di sini yang paling tepat yaitu di sini ada kata-kata yakin pada kemampuan dirinya. Ini berarti percaya diri. Jadi jawabannya yaitu B. 15. Kita lanjutkan nomor 15 ya. Pada saat perbaikan Ka'bah, orang-orang Quraisy mereka berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Kemudian Nabi Muhammad membentangkan selendang untuk meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah. Beliau meminta para pemimpin kabilah untuk memegang ujung selendang dan mengangkatnya bersama-sama. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad tersebut. Dengan keputusan Rasulullah ini, hilanglah perselisihan di antara para kabilah. Dari peristiwa ini, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin yang artinya dapat diikuti, dapat dipatuhi, dapat dipercaya, atau dapat dirasakan. Nah, Al-Amin yaitu artinya dapat dipercaya. Nomor 15 ini soalnya yaitu tentang gelar-gelar Rasulullah ya. Sudah pernah Budi menjelaskan ada beberapa gelar Rasulullah yang diantaranya yaitu Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua Khotamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian ada Uswatun Hasanah, yaitu teladan yang baik ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 16. Selama kurang lebih 23 tahun Nabi Muhammad diutus oleh Allah telah berhasil mengubah peradaban umat pada saat itu. Beliau sebagai manusia yang sempurna, teladan yang baik atau uswatun hasanah bagi umat Islam. Para sahabat sangat sayang dan cinta kepada beliau. Contohnya Khalifah Umar bin Khattab yang tidak merelakan tatkala Nabi Muhammad wafat. Namun atas nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Khalifah Umar pun menerima dan merelakan kepergian Rasulullah. Baik Khalifah Umar maupun Khalifah Abu Bakar, keduanya merupakan pemimpin atau khalifah pengganti Rasulullah yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Pernyataan berikut yang benar tentang urutan Khulafaur Rasyidin adalah Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya. Mulai dari yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu urutannya. Nah, mana yang pernyataan yang benar? Apakah A. Umar bin Khattab ada khalifah pertama? Berarti salah ya. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua. Benar. Nah, kalau yang pertama yaitu Abu Bakar. C. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah ketiga. Salah, karena ketiga yaitu Utsman bin Affan. Kemudian yang D. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang keempat. Salah, karena yang keempat yaitu khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu B. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Kemudian kita lanjutkan nomor 17. Selama menjadi khalifah, Umar bin Khattab tidak pernah menempati istana mewah. Dari kisah tersebut kita dapat meneladani sikap Umar bin Khattab yaitu, kalau ini berhubungan dengan sikap sederhana ya, karena tidak pernah menempati istana yang mewah, tetapi Umar bin Khattab tetap tinggal atau berada di rumah yang sederhana, rumahnya sendiri. Nah, berarti jawaban yang paling tepat yaitu A, sederhana. Kemudian nomor 18. Kita lanjutkan 18. Perhatikan pernyataan di bawah ini dengan cermat. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. Dari pernyataan di atas yang merupakan kisah Khalifah Umar bin Khattab terdapat pada nomor
Kita analisis satu persatu. Satu, mengatur perjalanan pos dan menetapkan kalender Hijriah. Nah, ini Umar bin Khattab ya. 2, memerangi kaum murtad. Kalau ini yaitu hasil dari Abu Bakar. 3, membuat mata uang. Nah, ini juga Umar bin Khattab. Kemudian membukukan Al-Quran, ini Utsman bin Affan. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu nomor 1 dan 3. Jawabannya B. Lanjut nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan qadar adalah ya, ada qada, ada qadar. Kalau qada itu ketetapan Allah pada zaman azali, kalau qadar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi. Ya. Nah, kita analisis satu persatu. Nomor 1, Anissa menjadi anak yang disenangi teman. Anissa menjadi anak yang disenangi teman-temannya karena keramah tamahannya. Ya, ini termasuk qadar. Kemudian 2, matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Ini termasuk qada. 3, Nina menjadi juara setelah giat belajar. Ini qadar. Kemudian 4, bumi dan planet lain berputar pada porosnya. Ini termasuk qada. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu nomor 1 dan 3. Jawabannya B. Nah, nomor 20, perhatikan kisah berikut. Harun adalah anak yang cerdas. Setiap semester ia meraih peringkat 1 di kelasnya. Ketika akan menghadapi ujian sekolah, ia mempersiapkan dirinya dengan menambah intensitas belajarnya. Namun, pada saat pengumuman hasil sekolah, kenyataannya tidak sesuai yang ia rencanakan. Harun hanya mendapat peringkat yang kedua. Kisah di atas apakah termasuk takdir mafhum, takdir mubrom, takdir mu'allaq, atau musayyar? Takdir itu hanya ada 2, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom yaitu takdir yang tidak bisa dirubah, kalau takdir mu'allaq yaitu takdir yang dapat dirubah. Nah, dari cerita Harun, karena ia gigih ketika akan menghadapi ujian, nah dari kegigihan tersebut dapat merubah hasil atau nilai Harun. Berarti itu termasuk contoh dari takdir mu'allaq. Ya, jawabannya yaitu C. Nah, sampai nomor 20 dulu. Nanti Bu Nikma lanjutkan pada part video yang kedua. Ya, selamat belajar, dipahami, dicermati, jangan tergesa-gesa dalam mengerjakan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.